Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung. Ya, di antara nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan yang sangat berharga, yang tidak ada nilainya, bukannya tidak ada nilainya murah ya, tapi sangat mahal, adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat hidayah. Sehingga kita dimudahkan ya kaki kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke masjid, ke majelis ilmu, ke tempat-tempat yang memang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah ya berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Sehat Bapak Ibu semua? Ada yang sakit? Ya, kalau ada yang sakit kita doakan, saya doakan ya semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menjadikan penyakit yang sedang diderita sebagai penebus dosa, penghapus dosanya. Ya, hari ini saya di sini diminta untuk membadal salah seorang guru kita yang berhalangan. Kenapa berhalangan? Ustadz siapa biasanya? Ustadz Yusuf Usman Baisa. Kenapa Pak? Sakit beliau di mana? Ada keperluan mendadak. Ada keperluan mendadak. Ya, kita doakan semoga guru kita dimudahkan urusannya sehingga untuk pertemuan berikutnya, bulan berikutnya bisa mengajar kembali seperti biasa. Ya, Masya Allah luar biasa beliau itu. Banyak yang bisa kita teladani dari semangat dan perjuangan beliau, Masya Allah. Ya, hari ini sebagaimana yang telah di share mungkin ya, tema kita kali ini yang akan kita kaji adalah perhatikan makananmu. Ya, perhatikan makananmu. Ini satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, kepada umat manusia. Ada yang tahu enggak surat apa? Abasa ayat 24. Al-Maidah. Tapi di sini kita akan bahas Abasa ayat 24. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah ya para manusia ya memperhatikan makanannya. Ya. Maka hendaklah ya para manusia itu memperhatikan makanannya. Ini Allah yang memerintahkan kepada kita semua. Ya. Nah, para ulama sepakat, ya jumhur ulama sepakat bahwa setiap perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada sebuah atau minimal satu atau banyak ya. Seringkali banyak hikmah dan maslahat yang besar bagi manusia. Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu itu untuk merugikan manusia, gak mungkin. Ya, hatta satu hal yang sekilas kita merasa dirugikan mungkin, atau misalkan gak berkenan kita di dalam hati kita sebenarnya itu sebenarnya mengandung banyak maslahat ya bagi umat manusia. Satu contoh, poligami. Tapi kita bukan bahas poligami saat ini. Jadi jangan senyum-senyum bapak-bapak. Ya, udah poligami merekam senyumnya, wah, rekam nih, kan? Enggak, kita nggak bahas itu, ya. Nah, di sebagian ya ummahat, ya, akhwat itu syariat ini berat, enggak. Tapi mengandung banyak maslahat di dalamnya, ya. Nah, sekarang begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan makanannya, maka ada maslahat di situ.
ada hikmah yang dikejar di situ untuk kemaslahatan manusia. Ya. Terlebih apabila perintah itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Berarti maslahatnya sangat besar di sini. Ya. Jadi perintah yang Allah berikan kepada manusia untuk memperhatikan makanannya, manusia ya, bukan umat Islam aja kan, bukan orang-orang mukmin saja. Ya kan? Karena yang disuruh falyanzuril insanu. Insan itu seluruhnya. Ya, yang merasa manusia berarti harus mendengarkan. Ya, saya jin Ustaz, ya, nyamar di sini. Itu urusan belakangan. Ya. Artinya yang merasa manusia harus mendengarkan. Harus mendengarkan perintah Allah ini. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan makanannya, jelas memiliki maslahat yang besar bagi kehidupan manusia. Ya. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa makanan itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Ya. Di antaranya apa? Kita belajar nih materi IPA kelas SD. Ya, di antara ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Enggak? Enggak membutuhkan makanan. Kalau enggak butuh makanan berarti bukan manusia. Bisa jadi itu malaikat. Ya. Apa buktinya ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat, ya kan mampir tuh sebelum mengazab kaum Nabi siapa? Lut ya, mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuguhin makanan nggak dikasih gitu kan? Ya, mampir dulu ke tempatnya salah seorang nabi di situ. Disuguhin makanan nggak dikasih, nggak dimakan, padahal makanannya enak. Ya. Nah itu malaikat, ya saksi bahasan kita, malaikat itu nggak butuh makanan. Jadi pengaruhnya buat manusia adalah untuk keberlangsungan hidup. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, makan untuk bertahan hidup. Ya, bukan bertahan hidup untuk makan. Kedua, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pengaruh makanan itu adalah bahwa makanan itu bisa mempengaruhi tabiat manusia. Ya, makanan bisa mempengaruhi tabiat manusia. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita umatnya untuk makan daging kambing. Ya, kenapa? Karena di antara hikmahnya adalah kambing itu tenang dan mudah diatur. Ya. Dengan harapan tabiat baik itu nurun ke kita. Kenapa kaum muslimin diharamkan memakan daging babi? Kenapa kaum muslimin atau manusia secara keseluruhan diharamkan memakan daging anjing? Karena tabiat anjing dan babi ini, ya, tabiatnya itu mudaratnya lebih besar. Ya, kita lihat anjing temperamen, suka gangguin orang lain, padahal nggak disinggung, nggak disenggol, tapi disalap, ya kan? Iya nggak? Kita lihat babi bagaimana kotor, menghalalkan segala cara untuk mengenyangkan nafsunya, ya nggak? Itu kan tabiat-tabiat itu yang dihindari, dan tabiat itu kuat sifatnya di dalam hewan-hewan yang diharamkan itu. Ya, itu salah satu hikmah dari diharamkannya beberapa hewan. Kalau kita lihat juga ada sebagian aliran-aliran, bukan aliran Islam ya, di luar Islam yang dia memantang makan daging, ya, yang tokohnya botak-botak itu, ya kan, memantang daging, makan daging. Apa hikmahnya? Karena bagi mereka daging itu memiliki sifat-sifat atau memiliki unsur-unsur syahwat, sedangkan mereka itu berusaha meninggalkan dunia secara total. Ya kan, nggak nikah kan? Ya, nggak nikah. Kalau mereka makan hewan, makan daging, maka akan ada syahwat di situ. Makanya mereka vegetarian, tenang mereka, ya, tenang. Ini kita ambil hikmahnya dulu ya, ambil hikmahnya. Jadi makanan itu bisa mempengaruhi tabiat manusia, ya.
Kemudian makanan juga bisa mempengaruhi diterimanya ibadah dan doa kita. Kok bisa? Kita lihat kalau misalkan makanan kita haram, pakaian kita haram, kira-kira doanya diterima enggak? Enggak. Ya kan? Ada hadisnya kan? Ketika ada seorang musafir, ya. Musafir itu kan ketika orang berpergian kan maka doanya makbul kan? Makbul. Enggak. Musafir doanya dia memiliki satu doa makbul, satu peluru, ibaratnya satu amunisi doa makbul. Tapi pakaiannya haram, makanannya haram, terus dia berdoa ya Rabbi ya Rabbi, tapi nggak diijabah, ya nggak diijabah. Kenapa? Yaitu makanan mempengaruhi diterimanya ibadah atau tidak, ya. Kemudian makanan juga mempengaruhi kondisi tubuh manusia, ya. Orang yang sehari ngopi 5 kali 6 kali, ya, maka kecenderungannya akan memiliki kekurangan cairan tubuh di dalamnya, ya. Maka biasanya dia akan mengalami, ya, penuaan dini, keriput lebih awal, uban muncul sebelum waktunya, ya. Orang yang nggak mau makan sayur, maunya makan makanan hewan-hewani, ya. Kalau ada sop, ya, padahal sopnya itu luar biasa enak, ya, dia lebih milih goreng telur, ya. Karena dia anti banget sama sayur. Maka di sini akan sulit bagi dia untuk mencapai ketenangan. Akan sulit bagi tubuhnya itu untuk bertahan dari faktor-faktor penyakit-penyakit yang sifatnya panas, ya. Faktor-faktor penyakit yang sifatnya panas. Satu contoh misalkan hipertensi, itu sifatnya lebih ke arah panas, ya, nggak mau makan sayur. Atau wanita yang nggak suka makan sayur biasanya asinya lebih sedikit dibandingkan wanita yang suka makan sayur. Kenapa? Tubuhnya kering, ya, tubuhnya kering. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semua kalau ada anak, punya anak perempuan, ya, itu paksa dia makan sayur. Supaya apa? Tubuhnya nggak kering. Karena kalau kering ini akan mempengaruhi banyak faktor. Mandul salah satunya. Andai kan punya anak, anaknya sakit-sakitan, ya. Artinya kondisi tubuhnya ini senantiasa susah beradaptasi dengan lingkungan, ya. Susah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah kita memperhatikan makanan kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana cara memperhatikan makanan kita? Gimana cara ngaturnya nih? Sebenarnya banyak, ya. Caranya banyak sekali. Tapi kita fokuskan di sini di dalam Al-Qur'an dulu. Karena saya buka dengan Al-Qur'an. Maka kita fokuskan dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tata cara terbaiknya. Di antara tata cara terbaik di dalam Al-Qur'an yaitu di surat Al-Baqarah ayat 168. Ya. Di situ lebih detail lagi. Kita disuruh memperhatikan makanan dari surat Abasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan clue, petunjuk kepada para manusia bagaimana cara memperhatikan makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas," ya, an-nas lagi, manusia lagi. "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Ya, "Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia, ya. "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah yang halal dan thayyib. Halalan thayyiban. Halal, thayyib. Ya, apa arti thayyib? Baik. Ya. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Dan diingatkan, Allah ingatkan di sini, ya, suruh makan yang halal yang baik dan jangan ngikutin langkah-langkah syaitan. Berarti di antara pemahamannya adalah syaitan menyuruh kita atau membisikkan kita untuk makan makanan yang kalau tidak halal tidak thayyib. Ya, antara dua. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Ya. Jadi prinsip makanan kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, yang harus kita pegang bahwa makanan kita harus halal, harus thayyib. Sekarang kita bahas. Ya. Di sini ada kajian fikih enggak? Kajian fikih ada enggak? Kalau nggak ada bilang sama DKM-nya, suruh adain kajian fikih. Fikih praktis saja. Ya. Kalau kita bahas fikih mah halal panjang nih. Ya, panjang, nggak pulang-pulang nanti Bapak. Ya. Nah, halal, dari halal singkat aja. Halal itu apaan? Boleh. Artinya tidak ada yang diharamkan di dalamnya. Nah, apa saja yang mencakup halal? Halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Jadi nggak hanya halal zatnya. Daging ayam kalau caranya maling boleh nggak? Enggak, haram. Bukan karena ayamnya haram. Cara kita dapetin ayam itu haram. Cara mengolahnya, disembelihnya bukan dengan nama Allah, atau menyakiti binatang, atau cara-caranya tidak sesuai dengan cara syariat Islam, atau masak daging ayam campur sama minyak babi. Ya, haram halal. Haram apa halal? Haram. Haram apa halal? Haram. Cara penyajiannya udah bener, zatnya halal, diperolehnya halal, mengolahnya halal, ya, disajikan dengan cara yang haram. Berarti jatuhnya haram apa halal? Haram. Ya. Jadi diperhatikan, ya, kehalalannya ini dari zatnya, dari cara memperolehnya, dari cara mengolahnya, dari cara penyajiannya. Ya, itu halal. Saya singgung sedikit aja. Fokus kita saat ini adalah membahas si thayyib ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke halalan thayyiban. Ya. Kalau misalkan halalan ya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menggandengkan halal dengan kata thayyib. Yang artinya di sini indikasinya adalah yang halal belum tentu thayyib. Tapi yang thayyib sudah pasti halal. Paham enggak? Paham enggak? Oke. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Yang halal belum tentu thayyib, yang thayyib sudah pasti halal. Ya, sampai sini kaidahnya itu dulu. Ya, jadi satu poin sudah kita dapat. Ya, jadi halalan thayyiban. Nah, sekarang kita coba kupas thayyib itu apa sih? Ya, thayyib itu apa sih? Baik dalam hal apa? Ya. Nah, yang dimaksud thayyib ini baiknya, pertama baiknya kesesuaian makanan dengan komposisinya. Yang pertama. Ya. Jadi menyeimbangkan makanan dengan makanan lainnya. Bapak Ibu, makanan sebagus apapun dia, ketika dimakan tunggal secara terus-menerus itu jelek. Ya, enggak thayyib. Coba sebut satu makanan yang baik. Kurma. Kurma baik gak? Baik, ada dalilnya. Anjuran dari Nabi SAW ada. Ya. Tapi kita makan itu secara tunggal terus-menerus, mencret kita. Mencret. Ya, diare. Ya. Kadar gulanya kita naik. Ya. Bahkan bisa sakit mata. Bisa sakit mata. Lalu solusinya apa? Solusinya
cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyeimbangkan makanan dengan yang memiliki sifat dari lawan makanan tersebut. Ya, kita lihat hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka beliau berkata, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'kulul bittiha birrutabi. Ya, sesungguhnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan semangka dengan kurma. Jadi kurma diseimbangkan dengan semangka. Ya, panasnya kurma diredam dengan dinginnya semangka. Ya, panas kurma diredam dengan dingin semangka. Nah, terus apa lagi Ustaz? Apa lagi? Ya sebenarnya panjang. Ya, bismillah saya sedang menulis buku tentang tentang makanan ini. Ya, mohon doanya semoga Allah mudahkan saya dalam menyelesaikannya. Ya, di antaranya salah satunya adalah bapak-bapak pernah makan nasi padang? Ya, nasi padang pernah? Ya, sering. Paket. Biasanya minuman yang ada di nasi padang itu bapak-bapak pesan apa? Es? Serius es? Hah? Manis? Oke. Apalagi? Air jeruk. Itu minuman terbaik kalau bapak-bapak makan nasi padang. Tapi syaratnya bapak-bapak tidak dalam keadaan batuk dengan sesak napas. Kenapa? Kalau bapak-bapak minum air jeruk pada saat sesak napas, tambah sesak napas. Ya. Nih, kalau saya pribadi makan makanan berminyak, misalkan di pecel lele, atau makanan-makanan yang mengandung banyak lemak seperti nasi padang, minum saya satu pesannya, jeruk hangat. Jangan minum es kalau lagi makan. Kenapa? Kita makan itu lambung kita itu harusnya dipersiapkan supaya hangat, supaya panas. Bapak-bapak minum es lambungnya dingin, pencernaannya nggak maksimal. Makanya kalau makan jangan sambil minum es. Ya, nggak toyib itu es itu. Tapi halal nggak? Halal. Tapi nggak toyib. Iya, lah nggak toyib itu. Kalau makan minumnya air hangat Bapak Ibu. Kenapa? Mempersiapkan lambung kita untuk mencerna, untuk siap mencerna. Karena apa? Kalau lambung kita dingin, pencernaan kita nggak maksimal. Ketika pencernaan Bapak Ibu nggak maksimal, makanan tidak tercerna dengan baik, khususnya kotor, penyakit. Iya, penyakit beneran. Ya. Nah, berarti kan itu siapa nih? Tadi saya sudah dengar nih, yang makannya minumnya pakai es. Berarti kan pengetahuan tentang makanan yang toyib kan masih minim nih, ya enggak? Oh iya, kan? Iya benar nggak? Benar kan? Ya, makan makanan berlemak kalau nggak ada keluhan sesak napas, minumnya jeruk hangat. Kalau ada keluhan sesak napas, carilah minimal apa, misalkan jahe hangat misalkan, ya, teh jahe, teh campur air jahe, teh diseduh dengan air jahe, enak silakan. Pokoknya yang hangat-hangat, jangan minum dingin kalau lagi makan, atau minimal air putih hangat, ya. Nah, ketika kita makan, balik lagi, ketika kita makan makanan yang banyak mengandung lemak, kemudian kita seimbangkan dengan air jeruk tadi. Fungsi dari air jeruk itu adalah untuk meluruhkan lemaknya. Meluruhkan lemaknya. Itu. Ya. Dan jangan sampai disingkirkan lalapannya, karena lalapan yang ada di nasi-nasi tersebut itu biasanya nasi padang itu untuk menyeimbangkan sifat panas yang ada di makanan. Kan santan kan? Sifatnya panas, pedas pula, ya, nyimbangin. Makan pecel lele, timunnya jangan dibuang, dimakan, karena goreng-gorengan ini sifatnya panas, sedangkan timun dan lalapannya sifatnya dingin.
kombinasi antara panas dan dingin ini bisa menjaga tubuh bapak dan ibu semuanya untuk tetap sehat. Jadi seimbang, ya. Tapi kalau kita seringnya nggak seimbang. Yang penting kenyang. Makan mie pakai nasi, mie karbo, nasi karbo. Mana penyeimbangnya? Iya. Minumnya teh manis. Nah, alhamdulillah. Ya, halal nggak? Halal. Toyib nggak? Enggak. Ya, siapa yang maksa toyib? Ya, nggak ada maksa toyib. Oke, jadi menyeimbangkan kesesuaian dengan komposisi. Yang kedua, yang dimaksud toyib itu kesesuaian makanan dengan kondisi tubuh, iklim, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Kondisi tubuh. Satu contoh misalkan, gula pasir halal haram? Halal. Tapi jangan gula pasir dulu. Nasi putih halal haram? Halal. Tapi kalau gula darah bapak di atas 200, nasi putih ini bisa jadi makanan nggak toyib. Gula ini bisa jadi makanan nggak toyib. Kenapa? Bisa nambah parah. Daging kambing halal haram? Halal, malah bagus. Ada anjurannya. Tapi ketika tekanan darah bapak di atas 150, 140, apakah ini toyib? Enggak toyib. Ya, bapak maksain makan daging kambing terus, pecah pembuluh darah. Iya, serius. Hipertensi, diabetes, menurut sebagian besar para insan medis, mau medis klasik, medis barat, medis modern, ya, medis barat, medis timur, medis holistik. Dua penyakit ini merupakan penyakit dietetik. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mengidap dua penyakit ini, wajib untuk berpantang. Kayak diabetes katakanlah ya. Ketika gula darah kita tinggi, ya, biasanya kalau misalkan ini kita diskusikan, saya ada kelas pengobatan. Tiap hari Ahad di sini kan ada. Ya. Kalau ketika gula darahnya itu sudah menyentuh angka di atas 200, maka komposisi nutrisinya atau nutrisi makronya itu harus sangat diperhatikan. 50% lemak, 30% protein, 10% nutrisi mikro itu vitamin mineral, buah-buahan dan lain sebagainya. 10% maksimal karbo. Di atas 300 atau di atas 250 karbo hilang. Ganti dengan protein 50, 40, 10. Ya. 50, 40, 10. Sering kali ini saya resepkan seperti itu. Datang pasien nggak mau dipantang, bapak pulang aja. Saya bilang gitu. Kenapa? Loh, bapak sendiri nggak bisa nolong diri sendiri lah, kita disuruh nolong dia, ya kan? Ini penyakit dietetik. Suruh memperhatikan makanannya, ya. Nah, terus balik lagi, ya, kesesuaian dengan kondisi tubuh. Maka ketika kita memiliki riwayat atau keluhan hipertensi, kita butuh makan makanan yang bisa menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Satu contoh misalkan kita perbanyak makan makanan buah-buahan atau makanan yang sifatnya dingin, timun, pir, timun bagus, jus, ya, atau diparut seduh dengan air hangat campur gula merah, memperkuat limpa, mendinginkan tensi, menurunkan tensi. Itu halalan thayyiban, ya, halalan thayyiban, ya, sesuai dengan kondisi iklim. Iklim dingin jangan minum es, maksa namanya, ya, maksa. Sesuaikan. Oh dingin nih, apa? Cari yang hangat-hangat, ya, thayyib itu namanya, ya. Jahe, air kencur boleh, ya, enak teh kencur, enak. Nggak pernah nyoba ya?
Apa udah, alhamdulillah. Yang sudah alhamdulillah. Seger, enak. Teh kencur itu enak loh. Rebusan kencur tuh enak. Kencur geprek 3-5 ibu jari kencur geprek, ya, campur dengan 3-4 gelas air putih, rebus sampai sisa setengahnya. Boleh buat seduh dengan teh bisa, ya. Tambahkan gula merah. Gula pasir gimana Pak? Gula pasir hampir nggak pernah saya pakai karena jahat, ya, kecuali terpaksa. Atau misalkan buat masak, buat ngangkat rasa asin. Kalau saya tambahin asin lagi kan tadi sangkanya saya mau kawin. Iya, kamu ayah mau kawin ya? Gitu. Enggak kok. Gitu. Ya, itu tadi. Berikutnya yang dimaksud thayyib itu harus juga kita perhatikan antara kesesuaian makanan dengan kebutuhan kita. Dalam artian kebutuhannya, porsinya, kandungannya, dan lain sebagainya. Ya, porsi, kita bicara porsi. Jam berapa? Berapa menit lagi? Isya. 10 menit lagi. Kita bicara porsi dulu. Gimana porsi makan yang benar? 1 piring, 2 piring, 3 piring, setengah piring? Hah? Ayo, gimana porsi makan? Yang beredar bagaimana, yang beredar di kalangan masyarakat? Sekenyangnya. Oke, nggak apa-apa, kita tampung dulu jawabannya. Iya kan? Kan kita belajar di sini. Ya. Aturan takaran makanan yang pertama kita ambil dari Quran surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Pertama, yang kedua hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Al-Biqdam bin Dikarib Al-Kindi, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma mala abni Adam wi'aan syarran min batni, ya, tidaklah seorang anak Adam, ya, memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya, lambungnya. Jadi lambung ini kalau ini kantong terburuk yang paling buruk yang kita isi. Ya gimana ya, harus diisi. Tapi ini yang kantong terburuk, perut kita. Ya, hasbu bani Adam ukulat, ya. Walabdu libni Majah luqaimat. Maksudnya apa? Cukuplah anak Adam, ya, makan, ya, itu apa? Yukimna sulbah, ya, untuk menegakkan tulang punggungnya. Syaratnya bukan kenyang, hanya untuk menegakkan tulang punggung. Kalau tulang punggung tegak 5 suap cukup nggak? Cukup nggak? Tergantung kerjaannya. Kuli bangunan yang kerjaannya fisik semua disuruh makan 5 suap. Iya kan, bener kan? Orang tua kita yang kerjanya di sawah dari pagi sampai sore makan 5 suap tepar, ya, cukup lah. Ya, jadi takaran yang aslinya itu hanya untuk menegakkan tulang punggung. Kalau kerjaannya di belakang meja, di depan laptop, atau bahkan nggak punya kerjaan, makannya setumpeng, tayyib nggak berlebihan. Ya, kemudian lanjutannya, fa in kana la mahalah fa thulutsu ta'amin wa thulutsu syarabin wa thulutsun linafasih. Kalau harus lebih dari itu, maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 napas udara. Ini opsi kedua kalau harus lebih dari itu. Tapi kita seringkali yang mana? Opsi ketiga. Iya, ya, opsi ketiga ya. Kadang napas aja nggak bisa. Iya nggak? Iya kan?
Seringkali kita opsi ketiga, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau nggak kenyang, apalagi makanan kesukaan, nggak berhenti. Kalau perlu bawa rantang. Iya, biar bisa dilanjutin nanti di rumah. Ya. Padahal takaran aslinya, dan ini takaran terbaik, adalah cukup untuk menegakkan tulang punggung. Itu, jadi nggak kenyang, jangan kenyang-kenyang. Ya, jangan kenyang-kenyang. Ya. Nah, masih tentang hadis yang tadi. Ya, di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, ada sebuah kisah. Jadi ada seorang dokter di masa silam yang namanya Ibnu Masawi. Ini dokter, salah seorang dokter, kalau nggak salah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dokternya Khalifah. Dia bukan orang Islam, Nasrani, orang Nasrani. Ketika dokter tersebut membaca hadis ini, ya, di dalam kitab Abu Khaythamah, si dokter berkata gini: andaikan kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Ini ngomong dokter, Pak. Ya, yang sesuai dengan bidangnya. Kalau sekarang kan lagi banyak yang nyebrang bidang, bukan politikus jadi ngomong politik, ya kan? Tiba-tiba jadi politikus dadakan. Ya, ini ngomong dokter, yang ngomong dokter. Kalau, ya, kasih testimoni sama hadis ini, kalau kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka selamat dari berbagai penyakit. Kalau demikian, rumah sakit dan apotik akan jadi kosong. Beliau mengatakan demikian dikarenakan berbagai penyakit disebabkan oleh perut yang terbiasa terisi penuh. Sebagian pakar pengobat, termasuk dokter juga, dokter Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, Khalifah ini punya banyak dokter. Yang kalau nggak salah namanya Al-Harith bin Ka'ladah. Ya, ini juga bukan orang Muslim, orang Kristen, Nasrani. Ya, mengatakan asal dari berbagai penyakit adalah perut yang selalu terisi penuh. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ya, masih di kitab yang sama di Jami' al-Ulum wal Hikam. Ya. Ya, kalau Ibnu Rajab ulama Muslim, ya, masyhur dia. Manfaat dari sedikit makan bagi baiknya kolbu adalah kolbu akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu atau syahwat jeleknya tertahan, dan marahnya semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Komplit dijelaskan kenapa bisa begitu, kok pengaruh ke kolbu, kok dari perut masuknya ke kolbu, kok dari perut bisa jadi pemahamannya bagus, ya, bisa jadi pinter. Karena kolbu, pertama alasan adalah kolbu adalah raja bagi seluruh organ tubuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahya fil jasadi al-mudghah, bahwa ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu daging segede kurma, katakanlah, ya. Kenapa dikatakan mudghah? Mudghah karena dia daging itu bisa masuk langsung ke dalam mulut tanpa dipotong-potong. Mudghah, segumpal daging. Ya. Idza salahat salahal jasad kullu. Kalau daging itu baik, sehat, maka sehat semua jasadnya, organ-organnya. Ya, lambungnya, ya ginjalnya, ya livernya. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau itu rusak, ya, kalau itu rusak maka rusaklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Di mana letak kolbu? Pertanyaannya,
seringkali diartikan hati. Enggak, qalbu itu letaknya di dalam jantung. Bukan jantung ya, jantung itu singgasananya qalbu. Jadi qalbu itu ada yang letak di dalam jantung. Ya. Pertama itu. Kedua, ya. Alasan kedua adalah bahwa semua organ tubuh kita itu saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Limpa lambung terkait dengan jantung, jantung terkait dengan liver, liver juga terkait dengan limpa lambung, terkait juga dengan ginjal. Ya. Masih berapa menit? 5 menit. Oh iya 5 menit ya. Saya kira Isya. Isya ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, konsep holistik ya. Konsep kesehatan holistik itu berpandangan bahwa semua organ tubuh manusia itu jadi satu kesatuan. Jantung butuh limpa, limpa butuh jantung. Jantung butuh liver, liver butuh jantung, liver butuh limpa lambung, liver butuh paru. Semua. Liver butuh ginjal. Di dalam konsep ilmu kesehatan holistik, limpa lambung itu ibaratnya seperti tungku, diibaratkan seperti tungku. Ya. Tungku, tahu tungku enggak? Buat masak. Kompor. Kuali. Ya. Jantung ibaratnya seperti api yang ada di bawah masak. Ya. Ini kita bicara fenomena overeating. Ya, fenomena kekenyangan, kebanyakan makan. Ya. Kalau misalkan kita tadi mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup untuk menegakkan tulang punggung, artinya kan makannya sedikit ya. Nah, apinya itu masaknya juga kan, kalau misalkan apinya kecil, insya Allah makanannya itu mateng. Karena apa? Lambung hanya punya waktu 1-2 jam untuk membantu mencerna makanan sebelum itu dioper ke usus kecil. Kalau kebanyakan dia keberatan. Ibaratnya apa? Mesin yang terlalu berat kerjanya dia akan overheat. Overheat di situ, panas. Ya. Tapi kalau dia porsinya pas atau bahkan kurang, insya Allah masakannya mateng. Nah, api jantung kita kan sudah ada takaran. Api ini, si jantung ini, panas jantung ini yang buat masak makanan yang ada di tungku itu kan sudah ada takaran. Kalau kita terlalu kenyang, apa yang terjadi? Masakannya kurang mateng. Ketahuan gak pernah masak bapak-bapak ini. Ya, masakannya kurang mateng. Apinya kecil, waktunya sedikit. Yang dimasak bahannya banyak. Berarti masakannya kenapa? Kurang mateng. Nah, apinya tadi siapa yang jadi api? Jantung. Nah, kan butuh bahan bakar. Bahan bakarnya diambil dari liver. Penyuplai kayu bakarnya ini liver. Si liver ini yang sebagian bahan bakar, kayu bakar ini kan ambil dari pohon ya. Pohon itu butuh nutrisi. Nutrisinya dari mana? Dari limpa lambung, hasil pencernaan tadi. Jadi dia muter aja tuh hubungannya. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau kebanyakan makan, apinya sedikit atau apinya nggak terlalu besar, ya. Makanannya banyak, berarti kan si tubuh akan mengirimkan sinyal, saya minta bahan bakar tambahan. Mintanya akhirnya liver menyuplai di situ. Harusnya bahan bakar buat sekian hari habis lebih cepat. Akhirnya ketidakseimbangan tubuh. Ya. Itu kalau livernya masih punya bahan bakar. Kalau nggak punya gimana? Si api jantung ini yang bertugas sebagai api yang untuk memasak makanan ini mau nggak mau apinya seadanya, bapak-bapak. Alhasil banyak makanan yang nggak tercerna secara sempurna. Jadi apa?
sampah di dalam tubuh, pengendapan yang saya bilang tadi, ususnya kotor, gelambir di perut jadi nggak etik ya, kurang enak dilihat gitu kan. Ya, harusnya six pack jadi one pack, ya kan, gelambir ya kan, ya itu. Karena apa? Karena itu isinya banyak makanan nggak tercerna secara sempurna. Makanya kalau kita mau bedah obat diet yang buat ngurusin badan, itu sebenarnya isinya obat pencahar. Supaya apa? Kita ngebuang sisa makanan secara paksa keluar. Udah habis waktunya. Kita lanjutin nanti ya, insyaallah ya, kalau masih ada waktu. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tadi limpa lambung sebagai apa? Tungku, kuali, panci. Jantung sebagai api yang buat masak. Liver sebagai kayu bakarnya, bahan bakar. Ya. Jadi yang berperan untuk pencernaan nih 3 organ ini banyak. Ya. Jadi tadi sempat saya katakan perkataan dari Ibnu Rajab, ya, sampaikan perkataan dari Ibnu Rajab rahimahullah, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya kolbu semakin lembut, pemahaman semakin mantap, ya, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Jadi ketika makanan masuk ke dalam mulut, diolah, dikunyah, turun ke lambung, ya, ke tungkunya. Si tungku ini kemudian dipanaskan oleh api. Ketika makanan porsinya pas, ya, insya Allah matang. Tapi kalau misalkan dia kebanyakan, apinya seadanya, tapi masuk bahannya kebanyakan, yang terjadi apa tadi? Makanannya nggak matang. Ada yang masih mentah. Yang masih mentah ini nggak mungkin diserap, nggak mungkin jadi nutrisi. Dia hanya jadi sisa makanan yang tidak tercerna secara sempurna, jadi sampah di dalam. Ngendap, jadi gelambir di sini, di usus mengotori, itu jadi penyakit. Ya. Kemudian tubuh akan membaca solusinya apa nih, gitu kan? Apinya, tubuh akan membesarkan apinya untuk supaya matang semuanya nih, ya kan? Efeknya apa bagi tubuh? Temperamen, karena jantung kita panas, gampang marah. Makanya kan tadi Ibnu Rajab rahimahullah bilang, ya kan, marah semakin terkendali. Ya, buat orang yang menyedikitkan makan. Ya, coba kalau bapak-bapak kalau puasa lebih mudah marah, lebih mudah sabar. Kenapa? Karena api jantungnya kecil, tungkunya kosong. Artinya nggak ada aktivitas di dapur tubuh kita ini nih, ya nggak? Buat apa nyalain api? Nggak ada yang diolah, ya kan? Tapi kalau misalkan kita makan, kemudian bahan makanan yang dicerna banyak, otomatis tubuh akan mengirim sinyal, apinya diperbesar, makanya temperamen. Ya. Dan apakah tubuh itu bisa sampai kapan bisa menjamin api jantung ini besar terus? Karena kalau untuk membesarkan api itu butuh kayu bakar yang banyak, butuh sumber daya bahan bakar yang banyak. Ya, lihat liver punya nggak perbendaharaannya, kan bank darah nih liver nih. Ya, bank of blood, bank darah. Nah, nutrisinya kan didapat dari limpa lambung. Kalau ini nggak bisa mencerna makanan menjadi nutrisi, ini nggak akan bisa punya simpanan bahan bakar dong. Ya nggak? Iya, iya kan? Mau dapat dari mana dia?
ya kan? Bank Dunia nggak mungkin kan minjem sama bank keliling apalagi, sama pinjol apalagi, nggak mungkin. Ya, tubuh kita nggak ada pinjol-pinjolan, ya, nggak mungkin, ya kan? Nah, ketika dia sudah kekurangan bahan bakar, dia kering, apa yang terjadi? Lambung kita rusak. Makanya ada istilah asam lambung. Kenapa? Tubuh kita diprank. Harusnya ada yang dicerna, tapi kok nggak ada yang dicerna. Jadi asam itu menggerogoti tubuh kita. Kadang panas dia, asam lambung itu naik, sesak napas. Ya enggak? Benar kan? Ada orang sakit mah sampai sesak napas itu ada. Ada fenomenanya seperti itu. Ya. Makanya tadi dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab, ya, marah semakin terkendali. Kemudian hawa nafsu jelek, syahwatnya tertahan. Kenapa seseorang nggak bisa menahan syahwat? Kenapa seseorang nggak bisa menahan syahwat? Ya, karena jantungnya terlalu panas. Yang untuk akal itu dari mana sih? Ya, kita berakal itu dengan apa? Otak apa? Kolbu, ya kan? Kita bernalar itu dengan kolbu. Otak itu hanya sekumpulan tulang sumsum yang berisi kumpulan saraf-saraf untuk mengirimkan rangsangan ke organ-organ tubuh kita. Ada air jeruk otak saya. Jadi setelah kolbu mengolah informasi kalau air jeruk ini enak, otak saya kemudian mengirimkan rangsangan ke otak, mendorong keinginan tubuh supaya minum, ya kan? Coba di sini bir, kolbu saya mengolah bahwa ini haram, maka otomatis saya menjauhkan, ya kan? Otak mengirimkan rangsangan ke mulut saya panggil, mas, tolong singkirkan. Seperti itu kan? Jadi untuk benar kolbu, ya kan? Makanya kan sering kali di Al-Quran kan disindir kita, ya kan? Afala ta'qilun, ya. Apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Jadi akal itu kolbu. Nah, ketika kolbunya, jantungnya panas, otomatis kolbunya nggak bisa berpikir dengan sehat, nggak bisa berpikir dengan baik. Seakan-akan kita tuh ngaji banyak, kita tuh lupa. Iya, baru kemarin duduk nih dibahas tentang harta haram, besoknya korupsi. Seakan-akan nggak ada bekas. Itu. Iya. Coba lihat para koruptor itu kira-kira orang-orang yang makannya enak apa makannya cuma nasi aking? Makannya enak. Tanya satu-satu, Pak, makannya sehari-hari apa? Nasi sama garam apa enggak? Enggak. Karena dia sudah merasakan enaknya makan, ketagihan makan, kebanyakan makan, akhirnya apa? Syahwatnya terdorong. Makanya kan kita lihat kadang-kadang kalau akhir-akhir ini kita lihat di jalan itu atau di mana kok sering banget orang yang kok temperamen makin kesini makin panas. Iya enggak? Kok kita lihat di orang tabrakan baru singgolan dikit aja kok marahnya setengah mati gitu kan. Kenapa kok akhir-akhir zaman ini kok makin sini makin emosi kok susah dikendalikan? Kenapa? Karena kita bermasalah dengan makanan. Buktinya apa Ustaz? Tadi saya tanya makanan aja belum ada yang ngerti kan thayyibannya, ya kan? Padahal para ulama terdahulu itu sangat-sangat paham kaidah thayyib, kaidah kesehatan itu sangat-sangat paham. Padahal dulu itu belajarnya cuma pakai lampu teplok, lampu minyak di atas meja, taruh minyaknya habis udah nggak bisa baca. Nggak ada lampu jalan, nggak ada lampu listrik, nggak ada. Tapi ilmunya berkah. Nah kok kita sekarang lampu banyak, seakan-akan kok kita makin banyak yang nggak tahu gitu loh. Ya enggak? Iya, terlalu dimanja sama teknologi.
aman, ada dokter, nanti kita ke sana. Bapak Ibu semuanya, wallahi tidak ada yang bisa diandalkan ba'dallah, setelah Allah. Bahkan tabib, sinsa, dokter nggak ada yang bisa diandalkan kecuali diri kita sendiri. Ba'dallah, setelah Allah, setelah pertolongan Allah. Artinya kalau kita nggak berilmu, kita akan terus menerus ke dalam kebinasaan. Iya. Kalau kita nggak tahu makan ini bahaya, lama-lama apa sakit. Kayaknya nggak apa-apa nih ya. Ada orang makan daging kambing besoknya mati, yang disalahin siapa? Kambingnya disalahin. Padahal tuh kambing udah nggak bernyawa, masih aja disalahin. Yang salah padahal siapa? Manusianya. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Gitu. Makanya Imam Bukhari itu punya apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan beramal ini gak hanya ibadah aja, yang ibadah sholat, ya ibadah zahir aja, tapi juga makan pun kan orang umat Islam kan bernilai ibadah, ya kan? Nah sekarang karena kita sudah bahas nih, ya kita sudah bahas, kita sudah tahu anjurannya bagaimana, kita perhatikan makanan kita. Falyanzuril insanu ila ta'am. Udah toyib belum makanan kita selama ini kita makan? Yang selama ini masih ngejar kenyang, kalau belum kenyang belum berarti itu toyib enggak? Solusinya apa? Makan nggak apa-apa sedikit-sedikit, walaupun sering tapi sedikit-sedikit nggak masalah. Itu lebih menjamin tercerna dengan baik ketimbang sekali makan banyak. Nggak apa-apa makan sehari 4 kali, ya sedikit-sedikit nggak masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.